Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Afifah Nurul Humairah, bisa dipanggil Ibu Afifah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai sumber daya hutan. Pada materi sumber daya hutan ini terdapat beberapa indikator yang harus Ananda capai. Yang pertama yaitu memahami pengertian sumber daya hutan, yang kedua menganalisis sebaran sumber daya hutan di Indonesia, dan yang ketiga yaitu menganalisis pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia. Nah, sebelumnya apa sih hutan itu? Seperti kita ketahui di Indonesia kan sangat banyak hutan, terutama di Pulau Kalimantan. Oleh karena itu kita perlu mengetahui apa itu hutan. Nah, sumber daya hutan menurut Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, di mana yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan Indonesia memiliki luas mencapai 96.490,8 hektar atau 51,53% dari luas wilayah Indonesia. Hal ini dikemukakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2014. Hutan Indonesia menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Banyak di antaranya merupakan spesies endemik atau spesies yang hanya ditemukan di Indonesia, seperti anoa, burung maleo, dan komodo. Hasil hutan di Indonesia digunakan sebagai sumber kayu, di mana terdapat 4.000 jenis kayu yang 267 jenis diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Seperti yang kita ketahui, hutan di Indonesia sangatlah banyak, terutama di Pulau Kalimantan, dan dunia sangat mengenal bahwa Pulau Kalimantan merupakan paru-paru dunia. Nah, ini adalah peta tutupan lahan hutan Indonesia tahun 2017 yang bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada peta tersebut dapat kita lihat bahwasanya hutan yang ada di Indonesia mulai menipis, terutama hutan lindungnya. Untuk hutan sendiri di Indonesia, sesuai dengan peta, kita dapat lihat hutan terdapat banyak di Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sedangkan di Sumatera terdapat di bagian barat Pulau Sumatera. Selanjutnya yaitu klasifikasi hutan Indonesia berdasarkan potensi pengelolaannya. Yang pertama yaitu hutan pegunungan campuran. Tipe hutan ini meliputi 60% dari seluruh hutan alam di Indonesia. Vegetasi yang dijumpai pada wilayah Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera didominasi oleh jenis vegetasi Dipterocarpaceae. Dan untuk Nusa Tenggara, Maluku, serta Papua terdapat jenis kayu matoa, pulau nyato, kayu besi, dan benua bini. Yang kedua yaitu hutan submontana, montana, dan subalpin. Hutan submontana memiliki ketinggian 1000 hingga 1500 meter di atas permukaan laut. Vegetasi yang dijumpai pada hutan ini yaitu ganitri, kayu putih, kileho, dan kimera. Untuk hutan montana memiliki ketinggian 1500 hingga 2400 meter di atas permukaan laut. Vegetasi yang dijumpai yaitu jamuju, kibima, dan kiputri. Untuk hutan subalpin memiliki ketinggian 2400 hingga 3000 di atas permukaan laut. Di Indonesia banyak ditemui di Taman Nasional Gunung Gede dan Pangrango di Jawa untuk hutan subalpin ini. Yang ketiga yaitu hutan sabana. Sabana memiliki produktivitas dan daya dukung terhadap kebutuhan pakan satwa dan juga memiliki potensi simpanan karbon pada sabana huek, sabana lontar, dan sabana gewang. Nah, ini merupakan terdapat 3 gambar. Yang pada gambar pertama yaitu termasuk gambar hutan pegunungan campuran jenis Dipterocarpaceae. Dan untuk gambar yang kedua, ini merupakan contoh hutan submontana yang dengan jenis vegetasi yaitu kayu putih. Dan yang ketiga yaitu merupakan hutan sabana lontar.
Yang keempat yaitu hutan bambu. Bambu merupakan tanaman yang mampu menggunakan ruang tumbuh secara maksimal. Di Taman Nasional Alas Purwo, kawasan pada taman ini memiliki luas sebesar 43.420 hektar, di mana 40%-nya sebesar 17.000 hektar merupakan kawasan bambu. Penduduk Indonesia menggunakan bambu sebagai bahan baku pembuatan rumah, perabotan rumah tangga, alat angkut, kerajinan, dan kertas. Yang kelima yaitu hutan rawa. Hutan rawa ditemukan pada daerah-daerah rawa yang iklimnya basah, khususnya di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Jenis yang dominan yaitu sagu, gambut. Kekayaan hutan rawa terdiri dari beragam jenis pohon yang kayunya mempunyai nilai komersial tinggi untuk keperluan bahan industri mebel dan konstruksi. Dan sedangkan untuk getah dan lateksnya dapat berguna untuk kepentingan obat-obatan bagi manusia. Yang keenam yaitu hutan pasang surut. Nah, kenapa hutan pasang surut dinamakan? Karena terjadinya aktivitas yang terdapat di daerah sana adanya pengaruh gelombang pasang surut. Nah, hutan pasang surut juga disebut dengan hutan bakau. Hutan bakau di Indonesia memiliki luas sekitar 4,25 juta hektar dan tersebar di Kalimantan, Sumatera, Papua, Kepulauan Aru, sedikit di Sulawesi Selatan, dan pantai utara Jawa. Nah, untuk mengelola hutan mangrove harus diperlukan dikarenakan hutan mangrove merupakan kawasan lindungan atau kawasan lindung. Dan bagaimana untuk cara kita mengelola hutan mangrove ini, yaitu dengan cara menerapkan strategi konservasi dan ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya. Kemudian yaitu sebaran-sebaran jenis kayu di Indonesia. Yang pertama yaitu kayu keruing, meranti, agatis yang terdapat di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang kedua yaitu kayu jati yang terdapat di Jawa Tengah. Yang ketiga yaitu rotan yang terdapat di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Yang keempat yaitu kayu cendana yang terdapat di Nusa Tenggara Timur. Dan yang terakhir yaitu kayu rasamala dan akasia yang terdapat di Jawa Barat. Kemudian, manfaat atau fungsi dari hutan. Terdapat 5. Yang pertama yaitu tempat penyimpanan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan wilayah Indonesia ataupun wilayah lainnya. Yang kedua, tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada masa yang akan mendatang. Yang ketiga yaitu menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Yang keempat yaitu sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan dari produk yang dihasilkannya. Dan yang terakhir yaitu mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. Inilah materi kita mengenai sumber daya hutan. Dapat disimpulkan bahwasanya sumber daya hutan di Indonesia sangatlah banyak, terutama terdapat di Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, dan di Sumatera terdapat di bagian baratnya, sedangkan untuk Jawa masih terdapat sedikit untuk kawasan hutan. Seperti peta yang telah kita lihat tadi. Kemudian, hutan ini dikelola oleh masyarakat Indonesia sebagai alat-alat perabotan yang nantinya hal ini dapat menunjang nilai ekonomis bagi negara Indonesia. Kemudian, dengan adanya kita mempelajari materi ini, kita dapat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat masih bisa hidup sampai sekarang dikarenakan adanya hutan. Karena hutan memberikan oksigen kepada kita dan menyerap karbon dioksida. Oleh karena itu, kita perlu menjaga hutan di Indonesia dan melakukannya pengelolaan bagi hutan di Indonesia. Dan kemudian Anda semua diharapkan untuk mempelajari materi minggu depan, di mana materi minggu depan yaitu mengenai sumber daya kelautan, pariwisata, dan pertambangan di Indonesia.
Kita akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.